Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsar Rojan Muyasar Radeka Sepumun 45 akan menjelaskan apa itu Circular Flow Diagram dalam kegiatan ekonomi. Circular Flow Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi, sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Sebelum membahas lebih dalam mengenai circular flow diagram, kita perlu mengetahui dan memahami peran para pelaku ekonomi. Yang pertama, ada rumah tangga produsen atau RTP, yaitu kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Yang kedua, ada rumah tangga konsumen atau RTK. RTK sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi akan menjualnya kepada produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Yang ketiga, ada rumah tangga negara atau pemerintah RTN. Pemerintah berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan. Rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTLN. Masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor-impor maupun kerjasama ekonomi regional dan internasional. Terdapat dua kelompok pasar besar dalam circular flow diagram, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi di dalamnya terdapat pasar tenaga kerja atau pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, dan pasar uang. Sedangkan dalam pasar barang dan jasa, artinya konsumen dapat secara langsung mendapatkan dan menggunakan barang jasanya. Circular flow diagram dua sektor. Kegiatan ekonominya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, dan RTK sebagai pembeli. Harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Yang kedua, ada diagram tiga sektor, yaitu kegiatan ekonominya melibatkan RTP, RTK, dan RTN. Penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada diagram 4 sektor. Kegiatan ekonominya melibatkan semua para pelaku ekonomi, yakni RTP, RTK, RTN, dan RTLN. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, baik itu ekspor dan impor barang dan jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dari adanya sektor pajak atau devisa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.